Oke, pertanyaan pertama mungkin bisa dimulai dengan apa sih yang dimaksud dengan transformasi digital itu? Iya, jadi Mbak Aya, istilah-istilah teknologi itu memang selalu agak susah untuk kita dijelaskan secara publiknya. Karena itu kalau kita bicara transformasi digital, sebenarnya kita balik aja ke hal yang sederhana dari awal. Kita pakai komputer dulu, personal komputer, terus dengan adanya internet, orang bisa berhubungan. Tadinya itu hanya sebagai alat untuk kerja di kantor-kantor, pakai PC. Pada saat ada internet, tiba-tiba semua orang merasa dekat dengan karena adanya smartphone, sehingga mereka menjadi semacam alat untuk komunikasi. Jadi ada alat kerja, alat komunikasi. Nah, saat ini, hari ini dan ke depan, sebenarnya bisa berkembang lebih. Alat itu, sistem itu, sebenarnya bisa menjadi suatu partner, istilah yang saya sebut coworker, bahwa dia tidak lagi hanya sekedar alat atau tools, tapi bisa membantu pekerjaan kita sehari-hari. Kira-kira itu yang disebut transformasi digital, Mbak. Oke, tadi disebutkan fokusnya ke usaha kecil dan menengah. Sebenarnya apa sih guna dari transformasi digital itu untuk kegiatan bisnis kita gitu? Karena sistem yang sekarang itu bisa smart, dia bisa membantu kita sehari-hari untuk mengumpulkan data dan menganalisa dan memberikan rekomendasi. Hal ini yang sebenarnya bisa membantu pekerjaan sehari-hari dari yang pengusaha kecil, menengah, bahkan di sektor informal sekalipun sebenarnya sistem ini bisa memberi satu manfaat. Tidak sekedar hanya alat untuk kerja, tapi memberikan supaya mereka itu punya pilihan-pilihan untuk melakukan terobosan, membuat solusi, problem solving, dan sebagainya. Itu kira-kira, Mbak. Kalau dari sisi biaya, mahal nggak itu kira-kira, Pak? Nah, kalau kita bicara biaya, ini yang sebenarnya bisa diangkat untuk sosialisasi kemana-mana. Semenjak adanya internet, berarti kalau tidak ada internet, yang namanya sistem, itu hanya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan besar. Misalnya perusahaan besar tahu CRM, ada ERP, ada billing, ada segala macam. Semenjak adanya internet, sebenarnya kemungkinan semua orang itu mampu, atau simpelnya gini deh, dulu hanya news, itu hanya perusahaan-perusahaan besar kan yang bisa bikin news. Sekarang orang dari Jogja sana itu dia juga bisa bikin news, bisa juga bikin video gitu. Atau kalau mau lebih jelas untuk anak milenial gitu ya, zaman dulu kalau untuk satu grup musik misalnya untuk populer, dia sangat bergantung pada record company untuk campaign dan itu mahal yang minta ampun. Nah, kalau kita bicara, Mbak kan tahu yang namanya BTS kan. BTS itu hanya totally murni lewat internet. Berarti dia cutting cost-nya itu sedemikian besarnya. Itu kira-kira Mbak kalau perbandingan cost. Tapi masalahnya sekarang orang-orang awam banyak masih mengira, wah masa sih gitu. Kan gini, Bloomberg punya website, saya juga punya website. Nggak ada bedanya kan. Tapi kalau di darat, Bloomberg pasti punya kantornya gede. Saya nggak punya kantor. Jadi begitu di darat, cost itu beda. Tapi kalau di internet, cost-nya kurang lebih sama, Mbak. Jadi bisa menghemat biaya mungkin seperti itu ya salah satunya. Jauh. Oke, terus untuk akses fasilitas atau jasa-jasa layanan yang bisa membantu saya dalam melakukan bisnis ini bagaimana caranya ya Pak ya? Nah, disitulah kita perlu sosialisasi itu hanya bisa dari, kalau dia di perusahaan kecil itu harus, perusahaan itu harus dari yang pemilik perusahaannya. Atau kalau perusahaan gede, dia harusnya datang dari CEO-nya. Kalau skala kita lebih makro, itu harusnya datang dari kesadaran pemerintah, government, untuk
mulai mensupport untuk memfasilitasi itu gitu. Atau kalau kayak Batagor, Mang Udin, asosiasi pengusaha kecil lah yang harusnya punya ide bagaimana si Mang Udin Batagor ini bisa memanfaatkan smartphone-nya. Karena Mang Udin nggak mungkin dia mikir ke sana karena dia sehari-hari sibuk, Mbak. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore dia jualan gitu. Kira-kira. Oke. Kemungkinan untuk langkah-langkah awalnya itu seperti apa ya supaya usaha kecil dan menengah ini bisa memaksimalkan atau memanfaatkan jasa digital yang tersedia gitu. Apa yang harus mereka lakukan ke depan untuk langkah-langkahnya? Iya. Nah, kalau kita lihat ada banyak masalah sebenarnya kalau kita lihat bagaimana mensosialisasikan ini. Tapi di ide saya sekarang kalau kita melihat semenjak adanya komunikasi platform, berarti komunitas itu juga bisa menjadi semacam power untuk mendorong formal birokrasi, apakah pemerintah, apakah institusi atau apapun, itu juga bisa didorong oleh komunitas. Itu salah satu tujuan kita bikin webinar, Mbak. Jadi, karena di internet itu adalah forum yang terbuka. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan yang namanya power dari community, itu adalah salah satu cara gitu. Sehingga moga-moga pihak-pihak yang harusnya berkembang ke sana itu bisa tertrigger. Saya ambil contoh satu hal nih, Mbak. Ini banyak bisa kita ambil contoh. Zaman dulu ya, sebelum internet, kantor pos di dunia itu adalah semua kantor yang memang di bawah pemerintah karena memang itu adalah strategik. Artinya semua kantor pos di dunia itu dia yang menguasai data. Misalnya kantor pos di Indonesia atau di Australia lah, dia yang punya data semua. Dia yang menguasai delivery sistemnya. Mereka juga yang menghantar semua barang pos. Berarti sampai ke pelosok mereka punya cabang-cabangnya. Tapi apa yang terjadi? Begitu internet ada, sama sekali tidak punya mindset untuk berpikir berpindah ke transformasi digital. Akibatnya apa? Mereka tenggelam kalah oleh semua Alibaba, Amazon. Benar nggak, Mbak? Padahal kalau dulu si birokrat-birokrat ini cepat pindah, mereka udah menguasai semua. Database dia punya, sistem pengiriman punya, kantor-kantor cabang di pelosok punya. Nah, sekarang ingat nggak Mbak, waktu kita di Australia, Australian Post itu pernah punya ide karena mereka lagi kesulitan, yang delivery mail, mereka bilang kalau bisa boleh juga disewa untuk mowing misalnya. Itu karena mereka udah putus asa karena tidak cepat untuk berubah di transformasi digital. Nah, gitu. Sama juga sekarang dengan perbankan yang gede-gede ya. Mereka itu dari dulu menguasai sistem keuangan, menguasai nasabah, menguasai banyak hal dengan kaitan dengan perbankan. Tapi sekarang e-money nyebar di mana-mana. Apa itu? E-money. Jadi e-money adalah usaha. E-money, oke. Iya kan? Kenapa begitu? Karena kembali lagi lamban dalam mengadaptasi satu transformasi digital. Jadi itu akan berulang. Nah, itulah gunanya kita orang-orang, kita kan di luar semua itu. Tapi satu sisi komunitas itu harusnya punya power untuk juga sebagai sektor pendorong gitu. Gitu kira-kira Mbak. Saya sih tertarik tadi yang Pak Moncu sebutkan soal dari CEO-nya sendiri gitu. Itu mungkin bisa kasih contoh nggak ya seperti apa itu prosesnya?
Jadi katanya kalau untuk transformasi digital kan harus berarti dari top down begitu ya. Itu maksudnya contohnya seperti apa? Ya. Jadi merubah semacam wawasan bahwa sekarang ini ada manusia, ada sistem yang bisa coworker saling bekerja sama gitu. Akibatnya dalam satu proses bisa dipilah-pilah mana yang proses yang bisa dikerjakan oleh manusia, mana proses yang bisa dibantu oleh sistem. Itu dulu yang penting sebenarnya. Karena begitu setiap usaha dari kecil ataupun besar mampu memapping prosesnya, jangan bicara teknologinya, tapi mengerti benar bahwa mana yang bisa bagian hanya manusia, mana bagian yang bisa dibantu, dan ada bagian yang harus kolaborasi antara manusia dan sistem. Itu yang langkah awal. Sekali itu wawasan itu bisa didapat, berarti si CEO-nya sudah bisa masuk ke era transformasi digital. Jadi untuk memotong jalur pengambilan keputusan begitu mungkin ya. Betul. Jadi harus bergerak dari atas ke bawah. Selain juga merampingkan, karena kalau kita bicara apalagi COVID bukan sesuatu yang bagus ya. Tapi kalau menurut saya era COVID ini malah justru jadi starting point yang bagus. Karena mau perusahaan kecil, mau menengah, semua, atau semua orang tuh lagi kesulitan sekarang. Apa yang terjadi kembali ke cara tradisional adalah memberhentikan orang kerja. Hanya itu kalau mindsetnya masih tradisional. Tapi kalau kita mulai mindset kita berubah, ngerti tentang transformasi digital, bisa jadi tidak lagi bukan bicara pemotongan tenaga kerja, tapi lebih kepada merubah struktur yang sifatnya vertikal itu menjadi horizontal, dalam artian tenaga-tenaga kerja ini mulai bisa dirubah menjadi yang sifatnya partnership. Itu gunanya mapping tadi gitu loh. Kapan kalau kita punya karyawan misalnya ya, kapan seorang karyawan itu memang kita butuhkan karena dia manusia yang tidak mungkin digantikan oleh sistem, kapan sistem bisa menggantikan. Jadi maksudnya tidak hanya sekedar hajar kita lagi krisis, cutting cost, pecat orang gitu loh. Nah, ini masa kita harusnya masuk ke cara berpikir seperti itu gitu. Karena toh sekarang ya, perusahaan di dunia itu juga sadar bahwa tenaga kerja itu juga penting. Karena begitu semua ekonomi berhenti kayak kita COVID sekarang, semua orang tuh berasa pentingnya. Setiap manusia itu penting jadinya sekarang gitu loh. Kesehatan dia aja penting gitu loh. Ya kan? Jadi banyak hal yang butuh nggak sekedar make pola tradisional dalam hal krisis. Itu kira-kira, Mbak. Iya. Mungkin itu menarik juga sih yang tadi terkait dengan krisis pandemi yang sekarang mempengaruhi ekonomi ya. Memang kan kita juga lihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mampu lagi menghidupi karyawannya yang jumlahnya terlalu banyak. Jadi maksudnya Pak Monju itu mungkin bisa kalau bisa saya ambil contohnya itu mungkin perusahaan A tidak lagi terlalu banyak memerlukan marketing sehingga harus merumahkan karyawan-karyawan yang biasanya sales gitu ya, jalan keluar untuk jualan makanan gitu. Nah mungkin contohnya jadi transformasi digital dia bisa melakukan marketing itu dengan memanfaatkan jasa marketing melalui online seperti itu mungkin kali ya. Iya. Nah untuk kedepannya sendiri Pak Monju itu apa nggak ada kekhawatiran karena kembali lagi kan kalau kita sudah pakai jasa digital buat apa lagi perlu manusia gitu. Pada at the end of the day mungkin jumlah karyawan yang kita pekerjakan untuk membantu bisnis kita pada akhirnya akan lebih ramping gitu loh. Itu apa nggak justru menimbulkan masalah ekonomi? Iya, secara makro. Betul. Itu gunanya kita bincang-bincang seperti ini karena banyak orang kadang-kadang sekarang tuh media di internet itu selalu media memang akan mengangkat yang sifatnya selalu
hilangnya pekerjaan karena adanya AI misalnya gitu ya. Karena emang orang Ya juga, juga sih. Tapi oke lah, ada orang-orang plus suka baca yang kayak gitu loh. Padahal ada banyak hal yang jadinya misleading. AI itu akan menggantikan tuh bukan pekerjaan, nggak ada pekerjaan yang hilang karena AI. Justru AI akan menciptakan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itu satu. Terus AI itu hanya bisa menggantikan yang disebut task. Jadi bukannya job. Itu yang saya bilang tadi, bahwa yang bisa bedanya task digantikan. sama job apa tuh? Task itu adalah salah satu, misalnya, makanya kita perlu mapping gini. Misalnya, apa aja yang sebenarnya nggak bisa digantikan oleh sistem secanggih apapun. Salah satu contohnya adalah misalnya decision making, atau misalnya yang sifatnya interpretasi terhadap satu rekomendasi, atau yang sifatnya creativity. Ada banyak lah yang nggak bisa digantiin. Nah, yang bisa digantiin itu adalah sifatnya yang seperti menganalisa, mengkolek data gede, big data, untuk dikategorikan, untuk dianalisa, diprediksi, dan sebagainya gitu. Jadi bagian ini yang disebut task ini yang bisa digantikan oleh AI. Gitu. Tapi ada bagian yang harus kolaborasi antara manusia sama AI gitu. Karena untuk supaya AI-nya bisa berkembang, kita harus memberi input terus terhadap AI gitu. Jadi ada 3 task. Nah, kalau perusahaan mampu mapping itu, kan sesuai skalanya masing-masing, dia akan dapat mana yang bisa digantiin, mana yang enggak. Gitu. Jadi totally bukan AI bakal menghilangkan job, itu enggak. Bahkan menimbulkan banyak bidang-bidang baru. Oke. Mungkin untuk contoh gampangnya, mungkin sales yang dipecat itu mungkin bisa alih profesi jadi tenaga analisa marketing online begitu kali ya. Contohnya gitu. Malah bukan salesnya nggak perlu dipecat, dia akan jadi sales yang lebih hebat karena sistem dia malah bisa membantu dia sebagai sales gitu. Untuk jualan lebih banyak gitu. Akibatnya si perusahaannya juga malah mendapatkan keuntungan dari AI itu sendiri. Jadi bukannya salesnya yang dipecat, tapi si perusahaannya berpikir kalau begitu, kalau saya bayar sales based on commission ya, yang seperti ada sekarang, di mana mereka harus membuat semacam perhitungan target. Nah, kalau si perusahaannya sendiri mampu membangun AI, salesnya itu sendiri dia bisa lebih meningkatkan revenue-nya, tapi perusahaannya bisa menekan cost terhadap yang selama ini cost dia bayarin buat si salesnya itu sendiri, gitu kira-kira. Untuk transport misalnya seperti itu ya. Iya. Oke. Terus apalagi nih Pak Moncu kira-kira manfaatnya, terutama terkait dengan pandemi ini kan, pada kenyataannya di lapangan mungkin orang nggak bisa jualan semudah seperti sebelum pandemi gitu kan? Iya. Nah, salah satu manfaatnya bagus, misalnya yang kayak sekarang COVID ini, cara berpikir yang dirubah. Misalnya, ini ada satu toko lah misalnya ya. Apa yang terjadi, dia harus merumahkan, karena dia nggak boleh bukakan tokonya sekarang. Dia harus merumahkan staff-staffnya yang jaga di toko. Padahal kalau dia robah sekarang, banyak orang hanya kan mikir e-commerce, orang jualan online. Orang belum kepikiran bahwa si karyawan yang tadi yang dirumahkan, itu sebenarnya dia bisa berada di internet sebagai di toko virtual juga, di mana customer bisa berhadapan langsung dengan manusianya. Permasalahan dengan orang jualan online adalah orang berhadapan dengan halaman website, gue mesti bayar, gue mesti ceklik, gini-gini. Nah, dengan COVID ini mungkin ada ide bahwa sebenarnya manusia itu kan kembali pengennya berinteraksi dengan manusia. Gitu loh. Nah, permasalahan juga ada. Misalnya kita nelpon
perusahaan itu kan yang jawab call center, bukan orang yang mau kita tuju. Nah, itu mungkin yang malah gara-gara COVID ini bisa berkembang, bahwa akhirnya toh human interaction itu orang butuh walaupun di virtual gitu. Akibatnya orang yang harus bekerja dari rumah itu dia bisa juga bekerja secara virtual dan perusahaannya tetap masih bisa jalan, bisa hidup gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya udah ada, tapi kita tinggal merubah mindset dikit aja gitu. Mungkin malah bisa menemukan si bos-bos yang punya perusahaan mesti ngerti kalau yang kerjanya mah nggak ngerti. Gue disuruh di rumah ya udah gue ke rumah. Gitu kira-kira. Iya. Malah mungkin bisa juga menembus batas-batas negara ya dalam hal jualannya dia gitu. Siapa tahu bisa kirim batagor atau jamu ke negara tetangga mungkin ya dengan memanfaatkan informasi digital yang ada di internet. Oke. Ada lagi, Mbak, kira-kira? Kira-kira kalau dari pengalaman Pak Monjo sendiri, apa sih yang masih bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun publik secara umum ataupun ahli-ahli di bidang AI atau di bidang teknologi seperti Pak Monjo sendiri untuk bisa mempercepat proses ini gitu, digitalisasi dari aktivitas fisik ke sistem, ke artificial intelligence? Kalau bicara pemerintah, ini yang ya buat kita agak nggak gampang lah kita bicara. Tapi kalau dari saya itu simpel aja. Kita di pemerintah itu masih melihat, makanya kita kan punya namanya Menko Info, ya. Tapi itu masih tidak benar-benar begini. Kalau kita di Australia, kita lihat semua departemen ya. Departemen itu benar-benar kuncinya itu adalah di sistem informasinya, teknologi informasinya, benar-benar. Nah, kalau dari kita di pemerintah kita di Indonesia, itu sebenarnya kembali lagi ke mindsetnya bahwa teknologi informasi itu bukan soal teknologinya, tapi bagaimana di setiap departemen itu mulai menjalankan bagaimana transformasi digital itu sampai menjadi fasilitator terhadap masyarakat, terhadap segmen-segmen masyarakat, industri, dan sebagainya. Ini lagi hujan, Mbak, jadi kayaknya suaranya ribut kali ya, nggak tahu. Enggak sih, biasa aja. Iya benar juga sih, kayak soal layanan pemerintah itu, kadang-kadang kita juga mau mendapatkan informasi juga, website yang tersedia juga nggak diupdate udah berapa lama gitu. Jadi datanya mungkin out of date dan nggak reliable gitu. Ya. Saya pernah ngobrol dengan Menko Info yang sebelumnya. Saya tuh cuma ngasih tahu ide gini, kalau saya buka website pemerintah, katakanlah apa aja, semua, isinya tuh sama, Mbak. Isinya itu bukannya semacam informasi yang saya pengen dapat, tapi lebih kayak semua menganggap website itu kayak majalah. Ada news, ada ini, ada itu, ada kata sambutan ini itu. Padahal, nah itu hal sederhana yang harusnya di mindsetnya dirubah itu nggak gampang, Mbak, gitu loh. Kalau saya mau buka satu website pemerintah, harusnya mereka itu mikir dari sisi saya ke sana tuh mau ngapain gitu loh. Apa sih yang saya mau lakuin gitu. Jadi ada hal-hal yang sangat mendasar di sini gitu. Jadi perlu ya, moga-moga apa yang kita obrolin akan sampai ke sana gitu ya. Moga-moga. Gitu. Terus kalau dari sisi industri sendiri bagaimana Pak? Apa saran Bapak untuk bisa meningkatkan atau mempercepat proses ini? Ya sama juga bagaimana merubah mindset dari masing-masing organisasi induk dari setiap industri. Tapi lama-lama ini yang akan terjadi adalah bahwa birokrasi lamban yang akan lebih cepat itu adalah di luar itu. Nanti kalau di luarnya begitu berkembang, baru birokrasi akan mikir sibuk untuk menangkal. Nanti
ada masa saya akan lagi buka semacam webinar tentang istilahnya tuh ini agak teknologi kayaknya, tapi ini sangat mendasar sebenarnya. Cryptocurrency versus real money, gitu ya. Nah, cryptocurrency itu adalah sesuatu yang bahasanya susah, tapi sebenarnya kalau diangkat itu terobosan untuk menerobos hal-hal yang sifatnya birokrasi gitu. Oke. Itu aja kayaknya ya. Betul, betul Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, sama-sama. Sampai ketemu nanti ya.